Baik, kita lanjutkan ke video yang kedua. Jadi tadi sudah kita membahas mengenai antena dipol pendek ya, dan distribusi arusnya di sepanjang antena itu seperti apa, distribusi arus di sepanjang antena. Intinya adalah distribusi arus di sepanjang antena pendek itu maksimum ketika di tengah-tengah, semakin ke ujung dia akan semakin kecil dan di ujung nilainya 0. Semakin ke ujung dia semakin kecil dan nilainya 0 di sini. Selanjutnya kita masuk ke jenis ini adalah ini tidak perlu kita bahas, saya rasa ini adalah bentuk pola radiasi daripada antena short dipole atau antena dipole pendek ya, pola radiasinya seperti ini. Kemudian polarisasi atau arah getar medan listrik daripada antena short dipole ini adalah dia linear, jadi berbentuk garis lurus ya. Jika dilihat dalam bidang XY, polarisasi antenanya adalah vertikal. Ya, jadi kalau kita meletakkan antena itu seperti ini, seperti tadi, kalau antena itu gambarnya seperti tadi, seperti ini ya, seperti ini, maka ini adalah polarisasinya tegak, vertikal terhadap bumi, dia vertikal seperti ini polarisasinya. Arah getar medan listriknya linear vertikal, ya, seperti itu. Impedansi antena daripada antena short dipole ini sangat tergantung pada radius atau jari-jari pada kawatnya. Jadi antena tadi kan terbuat dari kawat. Jadi antena itu kan dia punya ketebalan. Maka dia punya radius, dia punya jari-jari. Maka impedansi antena itu sangat tergantung pada radius daripada antena itu sendiri, kawat antena itu. Nah, impedansi daripada antena short dipole ini dibagi menjadi 3 komponen ya, 3 komponen. Satu disebut dengan resistansi radiasi, kemudian resistansi loss dan reaktansi atau imajiner. Jadi kalau kita tulis impedansi daripada antena short dipole itu Z sama dengan R-rad, R-rad ini adalah resistansi radiasi, ditambah R-loss ini resistansi loss, ditambah dengan JX, X ini adalah reaktansi yang nilainya imajiner, ada J-nya nih, tanda dia imajiner. Nah, sebagai contoh perhitungan, sebenarnya nilai masing-masing nilai R-rad, R-loss, dan X ini, yaitu resistansi radiasi, resistansi loss, dan reaktansi, itu bisa dicari menggunakan hubungan rumus ini. Ya, R radiasi atau resistansi radiasi, itu ini rumusnya, itu 20 V kuadrat L per lambda. L ini panjang antena dipolnya, lambda ini panjang gelombangnya, bisa dicari. Kemudian R loss atau resistansi loss itu rumusnya L per 6 VA akar daripada V FU per 2 tau. L ini panjang antena, A ini adalah jari-jari daripada antena atau radiusnya ya, radius daripada antena. V biasa V 23,14, F ini adalah frekuensi yang digunakan, nu ini adalah permeabilitas daripada bahan kawat antena, dibagi dengan 2, ini tau ini adalah konduktivitansi daripada bahan antena, konduktivitansi dari kawat bahan antena tersebut ya. Dan X atau reaktansi itu rumusnya adalah ini, min 120 lambda per VL ln L per 2A kurang 1. L sudah diketahui tadi, lambda diketahui, A juga sudah diketahui, tinggal dimasukkan rumusnya. Misalnya sebagai contoh, kita punya A atau radius daripada antena itu 0,001 lambda, dan panjangnya L-nya, panjang daripada antena itu 0,05 lambda, dan kita menggunakan frekuensi 3 MHz. Bahannya kuningan dengan konduktivitas ini 59.600.000 semen per meter. Nah, bagaimana cara mencari R-radnya? Tinggal kalian masukkan aja L-nya, masukkan ke sini, tinggal dapatlah nilai nanti R-radnya. Nanti resistansi radiasinya kita dapatkan 0,49 ohm. Kalau kita cari seperti ini, dapat 0,49 ohm. Kemudian kalau kita masukkan nilai-nilai ini untuk mencari resistansi loss, kita akan mendapatkan nilai resistansi lossnya itu 4,83 miliohm, jauh lebih kecil daripada resistansi radiasinya. Resistansi radiasi 0,49 ohm,
resistansi lossnya dalam mili ohm per 1000. Jadi jauh lebih kecil. Jadi bisa dianggap 0 dia ini, resistansi lossnya bisa dianggap 0 dibandingkan dengan resistansi radiasinya. Kemudian kalau kalian cari lagi reaktansinya, memasukkan nilai-nilai ini, reaktansinya itu nanti kalian akan dapatkan 1695 ohm. Sehingga kalau kita masukkan, kita akan mendapatkan nilai impedansi inputnya, ini Z sebenarnya R tambah R loss tambah JX. Karena R lossnya sangat kecil, maka dia diabaikan. R nya masuk nih, R nya dapat 0,49 tambah J1695, yaitu 1695 itu dari reaktansi, dari rumus ini ya. Maka dapatlah dia seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat impedansinya ini sangat buruk, dalam artian dia tidak mendekati daripada impedansi saluran transmisinya. Sebagaimana kita ketahui, impedansi saluran transmisi itu kan pada praktisnya ada 50 ohm. Di sini kita lihat bagian realnya kecil sekali, 0,49, jauh daripada 50 ohm. 0,49 ini tidak sampai 1, tidak sampai setengah. Sementara dia akan matching antena itu apabila dia impedansinya sama atau mendekati dengan impedansi saluran transmisi, impedansi kabel. Impedansi kabel 50 ohm, maka ini jauh sekali. Apalagi dia memiliki nilai reaktansi. Ini artinya apa? Artinya antena short dipole ini adalah antena yang tidak matching dengan saluran transmisinya, dengan kabelnya. Nah, kenapa? Karena nilai impedansinya terlalu jauh berbeda dibandingkan dengan impedansi saluran transmisi, yaitu 0,49 ohm, jauh dibandingkan dengan 50 ohm. Walaupun nanti reaktansi ini kita hilangkan, yang ini 1695 ini tetap saja dia tidak matching karena nilai impedansinya yang jauh berbeda dengan impedansi saluran transmisi. Jadi ini disebutkan di sini. Ini berarti antena sangat tidak matching dengan saluran transmisi. Meskipun reaktansi 1695 dapat dihilangkan, tapi resistansi 0,49 ohm sangat jauh daripada 50 ohm. Nah, kita lanjutkan ke video berikutnya.